Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Valentino Dwi Kusuma Widodo. Saya mengambil jurusan Manajemen Sarjana 1 dari Fakultas Ekonomi. Mata kuliah yang akan saya jelaskan ialah Pancasila. Ada 4 macam yang saya akan jelaskan. Pertama, sejarah lahirnya Pancasila. Kedua, tokoh-tokoh merumuskan Pancasila. Tiga, Pancasila sebagai ideologi. Yang keempat, fungsi Pancasila. Yang pertama, sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan melibatkan diskusi serta musyawarah oleh para pendiri bangsa. Saat itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Tugas utama BPUPKI ialah merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Pada sidang BPUPKI pertama yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, muncul banyak usulan mengenai dasar negara termasuk dari 3 tokoh utama, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Yang kedua, tokoh-tokoh merumuskan Pancasila. Pada rumusan pertama yaitu Bapak Muhammad Yamin. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara dalam pidatonya yang dikenal sebagai rumusan Yamin, yang sebagai berikut. Pertama, pri kebangsaan. Kedua, pri kemanusiaan. Ketiga, pri ketuhanan. Keempat, pri kerakyatan. Kelima, kesejahteraan rakyat. Yang kedua, usulan Supomo. Dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945, dia lebih menekankan konsep negara integralistik di mana negara dan rakyat merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ini usulannya. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Kebudayaan. Keadilan sosial. Dan kelima, ketuhanan. Yang ketiga, Soekarno. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan 5 prinsip dasar yang ia beri nama Pancasila. 5 prinsip tersebut ialah: 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi. Pancasila bukan cuma jadi dasar hukum, tapi juga berfungsi sebagai ideologi negara yang mengarahkan tindakan dan kebijakan pemerintah. Sebagai ideologi, Pancasila memberikan panduan untuk membangun bangsa dan negara dengan tujuan menciptakan keadilan sosial serta kesejahteraan bagi semua rakyat. Pancasila juga berperan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, guys. Lewat Pancasila, kita diajak untuk selalu menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang majemuk. Ini membantu kita membangun bangsa yang kuat dan harmonis, di mana keberagaman bukan menjadi penghalang, tapi kekuatan. Maka dari itu, Pancasila ialah fondasi utama yang harus membimbing kita untuk membentuk Indonesia yang lebih baik. Keempat, fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila itu luas banget. Selain jadi dasar negara, Pancasila juga berperan sebagai ideologi dan pandangan hidup yang mengarahkan masyarakat dalam berperilaku. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa, membantu menciptakan norma dan nilai yang mendukung kerukunan di tengah perbedaan yang ada. Adanya Pancasila diharapkan masyarakat dapat hidup rukun dan damai. Pancasila
mengajak kita untuk saling menghormati dan menerima perbedaan, sehingga kita bisa bersama-sama membangun bangsa yang lebih baik ke depannya. Dalam konteks ini, Pancasila bukan sekedar teori, tapi menjadi pedoman nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Masyarakat Indonesia harus mengetahui sejarah dan makna Pancasila. Diharapkan generasi kita sekarang ini semua bisa lebih menghargai dan mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-harinya. Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan. Jadi, mari kita praktekkan Pancasila dalam tindakan nyata demi kebaikan bersama. Oke, itulah penjelasan saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dari perkataan saya dan gambarnya tidak jelas atau tadi menghitam ya karena ada durasi waktu pencerahannya. Terima kasih sudah menonton.